Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin ingin mempresentasikan mengenai diskusi studi kasus yang kami dapat di Bozem Wonorejo dengan judul Analisis Kualitas Air dan Daya Tampung Beban Pencemar di Bozem Wonorejo. Perkenalkan, nama saya Salva Melina Putri dengan NPM 240 340 141. Bozem Wonorejo berfungsi sebagai pengendali banjir, tampungan drainase, dan penunjang ekosistem perairan. Namun, peningkatan aktivitas perkotaan menyebabkan masuknya berbagai pencemar yang menurunkan kualitas air, ditandai dengan meningkatnya bahan organik, TSS, nutrien, serta menurunnya kadar DO. Kondisi ini dapat memicu eutrofikasi, pendangkalan, dan menurunkan kemampuan self-purification badan air. Kualitas air dipengaruhi oleh parameter seperti pH, suhu, BOD, COD, TSS, dan DO yang berperan penting bagi kehidupan biota perairan. Untuk menganalisis kondisi tersebut, digunakan metode DO, set curve, dengan model Streeter-Phelps yang menggambarkan hubungan antara proses deoksigenasi dan reaksi alami. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas air, beban pencemar, daya tampung lingkungan, serta kemampuan self-purification Bozem Wonorejo sebagai dasar pengelolaan lingkungan yang tepat. Perkenalkan, nama saya Sarah Nur Habibah dengan NPM 240 340 1006. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Bozem Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Kawasan ini merupakan kolam retensi yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan pengendali banjir di wilayah timur Surabaya. Lokasinya berbatasan dengan pantai timur Surabaya dan muara Sungai Jagir. Air Sungai Jagir dipilih sebagai sumber air baku karena tersedia sepanjang tahun dan lokasinya dekat dengan kawasan Bozem, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air bersih mandiri. Tahapan penelitian dimulai dari pengambilan sampel air sungai pada kondisi pasang dan surut. Setelah itu dilakukan persiapan reaktor laboratorium yang terdiri dari unit prasedimentasi dan free water surface wetland. Penelitian ini menggunakan variasi ukuran pasir yaitu 16-32 mes dan lolos 32 mes, serta variasi umur mangrove sekitar 3-6 bulan. Sebelum pengambilan data, reaktor diaklimatasi selama 1 minggu agar tanaman dan media dapat beradaptasi. Selanjutnya pada slide kedua yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel sendiri dilakukan selama 14 hari pada 3 titik pengamatan. Titik pertama yaitu TS1 sebagai inlet air baku. Yang titik kedua yaitu TS2 sebagai effluent wetland dengan tanaman mangrove. Dan titik ketiga yaitu TS3 sebagai outlet control limbah mangrove. Parameter yang dianalisis meliputi parameter fisik, kimia, dan biologi seperti kekeruhan, TSS, TDS, pH, nitrat, fosfat, COD, BOD, hingga total kolifrom. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Kelas 2. Efektivitas pengolahan dihitung menggunakan efisiensi removal dengan membandingkan konsentrasi parameter pada inlet dan outlet. Semakin besar nilai removal, maka akan semakin baik kinerja sistem pengolahan. Analisis dilakukan secara deskriptif, komparatif, berdasarkan perbedaan umur mangrove dan ukuran media pasir, dengan tujuan mengetahui efektivitas sistem prasedimentasi dan wetland mangrove dalam meningkatkan kualitas air Sungai Jagir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosinta Octavia dengan NPM 24034010051. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum dari Bozem Wonorejo yang kami pilih untuk lokasi di PKSDA Makalah. Bozem Wonorejo terletak di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Bozem ini merupakan waduk kecil seluas sekitar 8 hektar dengan kedalaman rata-rata 3 meter yang berfungsi sebagai tampungan air hujan sekaligus pengendali banjir di kawasan timur Surabaya. Secara hidrologis, Bozem menerima aliran
dari kawasan pemukiman dan sistem drainase perkotaan di sekitarnya. Selain berfungsi untuk pengendalian banjir, Bozem juga berpotensi sebagai sumber air baku serta memiliki fungsi ekologis yang berhubungan dengan kawasan mangrove Wonorejo. Selanjutnya yaitu kondisi kualitas air di Bozem Wonorejo. Kondisi air di kawasan Bozem Wonorejo dipengaruhi oleh penggunaan lahan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Kawasan sekitar didominasi oleh pemukiman, jalan, drainase perkotaan, tambak, dan ruang terbuka hijau. Aktivitas domestik seperti pembuangan limbah rumah tangga, limpasan air hujan, sampah, sedimen, serta bahan-bahan organik lainnya menjadi sumber pencemar utama yang masuk ke dalam Bozem. Akibatnya terjadi peningkatan beban pencemar seperti BOD, COD, TSS, nitrogen, dan fosfat yang dapat menurunkan kualitas air. Jika beban tercemar terus meningkat, melebihi kemampuan self-purification dari Bozem Wonorejo sendiri, maka dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut, eutrofikasi, pendangkalan Bozem, serta terganggunya ekosistem perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Solvo Syartanti dengan nomor NPM akhir 050. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil analisa kualitas air. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi Bozem Wonorejo terlihat keruh dan terdapat sampah domestik pada beberapa titik pengamatan. Selain itu, aliran air pada badan air relatif lambat sehingga menyebabkan akumulasi pencemar di perairan. Pada beberapa titik juga tercium bau yang menunjukkan adanya kandungan bahan organik yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas air pada Bozem Wonorejo telah mengalami penurunan akibat masuknya limbah domestik ke badan air. Analisa kualitas air dilakukan terhadap beberapa parameter DO, BOD, COD, dan TSS seperti pada hasil tabel di sebelah. Dan hasil pengujian itu menunjukkan bahwa nilai DO mengalami penurunan dari titik inlet menuju outlet, sedangkan nilai BOD, COD, dan TS mengalami peningkatan. Pada analisis beban pencemar, dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pencemar yang masuk ke badan air. Hasil analisis menunjukkan bahwa beban pencemar yang meningkat dari inlet menuju outlet akibat masuknya limbah domestik dan bahan organik ke badan air. Parameter yang memiliki kontribusi terbesar adalah TSS BOD. Tingginya nilai TSS menunjukkan banyaknya padatan tersuspensi pada perairan, sedangkan peningkatan BOD menunjukkan tingginya kandungan bahan organik yang membutuhkan oksigen untuk memproses penguraian. Kondisi ini menyebabkan kualitas air mengalami penurunan. Dan untuk selanjutnya yaitu analisis daya tampung. Berdasarkan analisis daya tampung tersebut, beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS telah melebihi baku mutu air kelas 2. Selain itu, nilai BOD pada titik outlet juga berada di bawah baku mutu, sehingga beban pencemar sudah terbatas. Kemudian, self-purification dan DO curve. Self-purification merupakan kemampuan alami badan air dalam memperbaiki kualitas air melalui proses pengenceran, pengendapan, rekomposisi bahan organik, dan reareasi. Pada penelitian ini, proses self-purification dianalisis menggunakan perubahan nilai DO sepanjang aliran. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai DO mengalami penurunan dari inlet menuju titik tengah akibat meningkatnya beban pencemar organik di dalam air. Penurunan DO terjadi karena proses deoksigenisasi lebih dominan dibandingkan proses reareasi alami. Kurva DO menunjukkan adanya titik kritis DO pada bagian tengah hingga outlet badan air. Setelah melewati titik kritis, nilai DO mulai mengalami peningkatan secara perlahan akibat adanya proses reareasi alami. Meskipun pemulihan perlahan akibat adanya proses reareasi alami belum optimal karena tingginya beban pencemar. Selanjutnya yaitu pemodelan skenario. Pemodelan skenario dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengurangan beban pencemar terhadap peningkatan kualitas air pada Bozem Wonorejo. Pada kondisi existing, nilai DO masih relatif rendah akibat tingginya kandungan bahan organik pada badan air. Skenario pertama dilakukan dengan pengurangan beban pencemar sebesar 25% dan menunjukkan adanya peningkatan nilai DO. Selanjutnya, pada skenario 2, beban pencemar sebesar 50%. Kondisi DO mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan kondisi sekarang. Selain itu, dilakukan juga peningkatan reareasi untuk membantu proses pemulihan kualitas air. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa pengurangan beban pencemar dan peningkatan reareasi dapat membantu meningkatkan nilai DO sehingga kualitas air menjadi. Perkenalkan, nama saya Devita Anggun Elisha Putri dengan NPM akhir 023. Di sini selanjutnya yaitu adalah rekomendasi pengelolaan. Yang pertama yaitu pengendalian sumber pencemar domestik dengan cara optimalisasi dan pembangunan IPAL komunal, mengurangi pembuangan limbah rumah tangga langsung ke drainase, pengawasan
pembuangan menuju bottom, edukasi masyarakat tentang dampak pencemar air. Kemudian yang kedua ada pengendalian sedimentasi dan TSS. Yang pertama yaitu pemasangan penyaringan sampah dan perangkap sedimen, penghijauan, pembersihan sampah secara rutin, pembangunan kolam pengadap. Kemudian yang ketiga ada peningkatan kemampuan atau self purification. Yang pertama dengan memperluas penyangga vegetasi, rehabilitasi dan penanaman mangrove, pengembalian wetland buatan, mengurangi beban pencemar yang masuk. Kemudian ada juga peningkatan kadar oksigen terlarut atau DO. Yang pertama dengan mengurangi beban organik melalui pengolahan limbah, memasang aerator pada arca dengan sirkulasi rendah, meningkatkan aerasi dengan aliran air, dan membersihkan endapan sampah organik. Kemudian ada juga pengolahan nutrien dan monitoring kualitas air dengan cara mengurangi masuknya nitrogen dan fosfor, mengendalikan penggunaan pupuk di sekitar bottom, menanam vegetasi penyerap nutrien, dan memantau konsentrasi amonia dan fosfat secara rutin. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis kualitas air Bozem Wonorejo mengalami penurunan akibat masuknya limbah domestik, limpasan drainase perkotaan, sedimen dan bahan pencemar lainnya dari aktivitas manusia, dan beberapa parameter kualitas air seperti DO, BOD, COD, TDS, NH3N, dan total P yang menunjukkan nilai telah melampaui baku mutu air kelas 2 sehingga menandakan adanya pencemaran pada badan air. Perhitungan beban pencemar menunjukkan bahwa jumlah pencemar meningkat dari bagian inlet menuju outlet dengan TSS sebagai parameter yang paling dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung pencemar Bozem Wonorejo telah melampaui dan menyebabkan kualitas air terus menurun. Hasil analisis self purification dan pemodelan DO subsurvey menunjukkan bahwa Bozem Wonorejo masih memiliki kemampuan pemulihan alami. Namun, kemampuan tersebut belum mampu mengimbangi besarnya beban pencemar yang masuk. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengolahan berupa pengendalian limbah domestik, pengurangan sedimentasi, pemeliharaan vegetasi mangrove, serta peningkatan kadar oksigen terlarut agar kualitas air dan fungsi ekologis Bozem Wonorejo dapat tetap terjaga secara berkelanjutan.